di sini memang dibutuhkan keberanian karena perubahan itu kan meninggalkan masa lalu. Berani untuk gagal, berani untuk mencoba bangkit lagi, dan itulah yang ya selama ini saya bawa. Sobat FT, kembali bersama saya Purwoko di podcast Grafika. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sosok yang sangat ramah, hobi bersepeda. Kita sambut Prof. Nizam. Selamat siang, Prof. Selamat siang Mas Pur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FT sekalian, semangat pagi, salam sehat. Terima kasih Prof. Nizam. Saya jadi ingat di podcast Prof. Nizam ketika menyapa, entah pagi, siang, sore selalu semangat pagi begitu. Iya, pokoknya harus semangat. Pokoknya harus semangat. Oke, Sobat FT, kali ini tamu kita Prof. Nizam, atau lengkapnya Profesor Insinyur Nizam, MSc, DIC, PhD, IPU ASEAN Eng. Panjang sekali titel beliau. Kita akan coba mengulik sesuatu yang mungkin selama ini justru belum tergali dari beliau. Ya. Kalau teman-teman mengenal beliau, saya yakin khususnya teman-teman mahasiswa atau yang bergelut di pendidikan tinggi mengenal beliau sebagai Dirjen Dikti. Tapi saya yakin di balik itu beliau punya banyak hal yang itu membuat kita terinspirasi. Prof. Nizam, sekali lagi sebenarnya saya grogi nih, Prof. Jadi tolong jangan buat saya grogi. Kita berusaha nanti mengulik sesuatu yang saya yakin itu akan membawa inspirasi ke teman-teman mahasiswa, bahkan mungkin ke Bapak Ibu dosen dan lain sebagainya. Pertama mungkin boleh mengenalkan diri atau bercerita terkait. Sekilas saya baca Prof. Nizam lahir di Surakarta, tapi pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi S1-nya itu di Jogja ini. Boleh cerita dulu, Prof, perjalanan hidup Prof. Nizam ini. Wah, ini jadi cerita sejarah, cerita pribadi. Baik Mas Pur dan sahabat teknik yang saya cintai. Jadi saya lahir di Solo di tahun 61, udah lama. Dan saya waktu itu mulai dari TK dari Solo, kemudian SD sampai kelas 3 ada di Solo. Waktu saya usia 4 tahun itu ayah meninggal dan saya sebagai putra terkecil dalam keluarga dari 6 bersaudara. Waktu itu ya semua masih belum mentas ya. Baru kakak tertua saya yang sudah mentas dan berkeluarga di Jogja. Sehingga setelah saya berusia 8 tahun, waktu itu kelas 3 SD, saya dipupu oleh kakak yang paling senior, yang paling tua di Jogja. Sehingga kemudian saya pindah ke Jogja sejak kelas 3 SD. Dan dari situlah maka sampai ke S1 saya ada di Jogja. Kemudian ya berkesempatan waktu itu untuk tugas belajar ke Inggris, untuk S2 dan S3. Setelah itu ya kembali mengabdi di UGM. Jadi begitu ceritanya, sehingga lebih banyak di Jogja daripada di Solo. Saya di Solo hanya sampai usia 8 tahun. Setelah itu di Jogja. Ya. Kemudian karir pun banyak di Jogja dan Jakarta ya, Prof. Dan Jakarta. Oke, baik Prof. Nizam. Saya baca sekilas. Kenapa saya sampaikan sekilas? Karena daya cerna saya tidak mampu 100% membaca pidato guru besar Prof. Nizam. Di situ Prof. Nizam mengatakan bahwa teknik sipil itu ilmu rekayasa yang umurnya paling tua dan seumur dengan umat manusia itu sendiri begitu. Nah, mungkin bisa cerita, Prof, kenapa memilih teknik sipil waktu itu, Prof, di S1 di UGM? Iya, sebetulnya saya memilih teknik sipil ya karena terinspirasi oleh Insinyur Soekarno, oleh kakak saya yang kedua ya, kakak saya yang pertama perempuan, kakak saya nomor 2 itu laki-laki, dan beliau di teknik sipil juga, sehingga terinspirasi untuk ke teknik sipil karena saya melihat seorang insinyur sipil ini kan yang membangun bendungan, Insinyur Sutami dulu sangat menginspirasi saya bagaimana orang bisa membangun bendungan, bisa membangun jalan, membangun gedung-gedung pencakar langit, sehingga itu
wujud nyata dari suatu karya ya. Saya itu membayangkan ya bahwa seorang sarjana itu mesti ada karyanya yang bisa dilihat gitu, yang bisa diwujudkan. Nah itulah kemudian yang menginspirasi saya untuk mengambil jurusan teknik sipil. Waktu itu dari orang tua atau kakak sendiri yang Eh, merawat Ya ketika waktu di itu saya Jogja punya itu? banyak ya, cita-cita saya cukup bermacam-macam sih dari waktu kecil ya, tapi dunia sains, dunia engineering memang sangat menjadi inspirasi saya. Waktu itu saya juga sempat kebayang untuk menjadi astronom. Oh, Dan ya sempat berpikir untuk mendaftar di astronomi ITB, tapi ibu tidak mengizinkan, kemudian saya ya ambil di teknik sipil UGM gitu. supaya Iya. lebih dekat dengan orang tua gitu. Ya Gitu. tadi pilihan saya antara ke sains atau ke engineering, dan Oh. dari itu ibu merestui saya untuk di engineering, dan untuk engineering ya saya pilih ke UGM. Flashback lagi ke masa lalu, Prof. Ya, Selama kuliah nih, tentu kuliah S1 zaman dulu sangat jauh berbeda dengan saat ini. iya betul. Kalau Prof Nizam boleh bercerita nih, dulu ketika kuliah itu apa sih yang dilakukan oleh seorang mahasiswa? Ya. Kan mahasiswa tidak bisa jauh dengan aktivis, berorganisasi dan seterusnya begitu. Kalau Prof Nizam sendiri dulu seperti apa? Iya, ya, ini cerita, tapi mungkin ya jangan ditiru sepenuhnya ya. Saya itu dari semester 2 itu sudah aktif di organisasi. Oh, Jadi waktu itu angkatan 80, saya masuk ke teknik sipil angkatan 80, itu tahun 81 saya sudah aktif di KMTS. Mulai dari sekretaris bidang 1 pendidikan, kemudian ketua bidang 1 pendidikan tahun berikutnya lagi menjadi sekretaris KMTS dan seterusnya. Jadi saya selama 5 tahun kuliah, dulu itu 5 tahun sudah paling cepat. Saya lulusan pertama di angkatan saya itu 5 tahun. Itu saya habiskan 4 tahun mungkin di organisasi dan di kegiatan mahasiswa. Dan kalau waktu itu kebanggaan dari KMTS itu saling beradu prestasi gitu. Jadi setiap tahun kita punya acara namanya Dies KMTS, kegiatan ulang tahun KMTS. Itu selalu adu semakin wah gitu, semakin hebat. Mulai dari membuat jembatan bambu di pedesaan. Dulu tuh kalau kita melakukan pengabdian kepada masyarakat itu totalitas. Jadi mulai dari membuat perencanaan, mencari uang untuk membangun sarana prasarana yang kita bangun, membangun prasarana itu sendiri di lapangan. Itu sampai berbulan-bulan kita di desa, berbulan-bulan kita cari uang ke Jakarta. Dulu tuh KKN. isinya KKN tapi 4 tahun. Oh. Jadi terus kita banyak beraktivitas di luar kampus untuk menggalang dana, untuk membuat kegiatan-kegiatan yang itu, dari mulai membangun jembatan bambu, membangun infrastruktur jaringan air minum, membuat infrastruktur untuk jalan, dan tong sampah sepanjang Malioboro itu dulu kita yang membuat. Oh. Dari mahasiswa KMTS ketika itu Dies KMTS keberapa ya, saya ingat saya tahun ketiga saya di teknik sipil. Itu kita mengumpulkan dana dan kemudian kita membuat tong sampah sepanjang Malioboro dan kereta untuk mengambil sampah itu. Jadi itu berbagai kegiatan yang membesarkan saya lah. Jadi saya merasa betul-betul menjadi seorang insinyur yang mengerjakan sesuatu yang nyata, tidak hanya teori, tidak hanya di dalam kelas, tapi betul-betul kita wujudkan. Dulu itu belum sedisiplin sekarang. Jadi kuliah itu ya meskipun ada absen tapi masih bisa bolos lah, titip absen dan sebagainya. Dulu saya nggak titip absen, tapi paling saya memenuhi minimumnya 50% harus hadir. Saya masuk, tapi 50% lainnya saya banyak beraktivitas di luar kampus malahan. Aktivitas sosial dan lain sebagainya. Aktivitas terutama pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi itu yang saya rasakan justru mendewasakan dan membesarkan kita. Karena kita jadi dekat dengan masyarakat, kita jadi merasakan bahwa apa yang kita pelajari itu bisa dipraktekkan, bisa diwujudkan, dan bisa membantu masyarakat. Itu rasanya ada satu kepuasan tersendiri ya. Jadi itulah pengalaman menjadi mahasiswa di tahun-tahun itu. Selain itu juga organisasi mahasiswa ketika itu juga kita apa-apa harus mencari sendiri. Jadi pendanaan untuk kegiatan mahasiswa itu kita semuanya
ya mencari support dari alumni, mencari sponsor dan sebagainya. Itu ya keliling Indonesia ya, terutama ke Jakarta, Surabaya untuk mencari sponsor. Sehingga kita dekat juga dengan perusahaan-perusahaan, kita dekat juga dengan menteri-menteri. Dulu setiap kali ulang tahun KMTS itu selalu menghadirkan menteri, ada menteri pekerjaan umum, menteri perindustrian, menteri tenaga kerja. Jadi banyak-banyakan menteri yang dihadirkan oleh mahasiswa gitu. Dan dari media sosial Prof Nizam, jadi teman-teman Sobat FT, Prof Nizam ini punya Instagram dan cukup aktif di @gusnizam, Prof ya. Betul. Jadi salah satu yang diposting beliau yang saya masih ingat adalah ketika Prof Nizam menyambut Presiden Soeharto. Waktu pameran atau boleh cerita, Prof? Iya, itu Dies 50 tahun UGM rasanya. 40 atau 50 ya. Jadi waktu itu saya baru kembali dari tugas belajar tahun 93 94 ya. Waktu itu Dies UGM, lustrum UGM, kemudian waktu itu rektornya Prof Ikhlasul Amal, kemudian saya ditugasi menjadi ketua pameran. Jadi kita membuat pameran nasional cukup besar waktu itu di Geraha Sabah. Waktu itu Geraha Sabah masih gedung baru dan peresmian Geraha Sabah sekaligus dipakai untuk pameran. Nah, karena saya menjadi ketua panitia, saya ditugasi pokoknya menyambut Pak Harto waktu itu untuk mengantar ke seluruh tempat pameran dan menyiapkan pamerannya, dan itu pengalaman yang lumayan istimewa karena waktu itu ya Pak Harto kan sangat-sangat powerful ya, sehingga sterilisasi ruangan segala macam itu wah luar biasa sekali. Jadi saya merasakan itu satu kehormatan dan satu kebanggaan bagi saya waktu bisa mendampingi beliau mengelilingi tempat pameran dan juga menjelaskan berbagai karya dari dosen dan mahasiswa saat itu. Prof Nizam, dari sekian pengalaman di organisasi sewaktu kuliah, kemudian juga ketika menjadi dosen muda, dipercaya untuk tadi menyambut Presiden Soeharto ketika pameran dan lain sebagainya, hingga kemudian berkarir di birokrasi di Kemdikbud dan seterusnya gitu. Sebelumnya pernah tidak, Prof, berpikir wah saya suatu saat harus ini memegang kendali pendidikan tinggi atau kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia? Itu pernah terpikir nggak, Prof? Iya, sama sekali tidak pernah terpikir tentang hal tersebut ya. Jadi saya itu ya mengalir saja, pada dasarnya saya mengalir saja dan selalu mencoba untuk melakukan yang terbaik dimanapun saya berada ya. Dan ketertarikan saya pada dunia pendidikan tinggi, mungkin menjawab pertanyaan berikutnya ini. Pada dunia pendidikan tinggi itu sejarahnya, ceritanya itu mulai dari Profesor Wadi ya. Profesor Wadi waktu itu beliau sebagai Ses Ditjen Dikti itu sering menginspirasi kami dosen muda tentang dunia pendidikan tinggi. Jadi beliau selalu minta kami, saya, Pak Joko Luknanto, dan teman-teman yang lain itu membaca buku-buku tentang pendidikan tinggi, membaca tentang laporan-laporan dari perguruan tinggi, kemudian mensarikan apa yang isu-isu terkini di dunia pendidikan tinggi dan masa depannya, kemudian juga bagaimana perguruan tinggi kita di Indonesia ini. Itu saya sudah dipaksa dalam tanda petik mempelajari dan mendalami itu sejak itu tahun 94-95 barangkali ya. Ini sudah jauh sekali. Yaitu nggak tahu Profesor Wadi kok menunjuknya ke saya dan waktu itu Pak Joko Luknanto. Kemudian kita membuat database dan sebagainya. Jadi saya mengenal dunia pendidikan tinggi sudah agak lama. Dan setelah itu waktu di awal tahun 2000-an ya, tahun 99 2000-an itu ada eksperimen untuk membuat PTN kita menjadi otonom dengan menjadikan BHMN. Waktu itu saya ditugasi oleh Pak Rektor untuk menjadi bagian dari tim untuk mempersiapkan UGM menjadi PTN Badan Hukum itu. Nah, waktu itu juga saya banyak sekali belajar dari para senior ya tentang pendidikan tinggi dan jadi semakin tertarik dengan dunia pendidikan tinggi ini. Mungkin itu ceritanya. Baik, terima kasih Prof Nizam. Ada satu
satu kutipan di pidato guru besar Prof. Nizam dalam bahasa Inggris, tapi kalau saya bahasa Indonesia kurang lebih begini, Prof. Tapi mohon koreksi, Prof. Bahwa civil engineer itu punya atau menyelamatkan lebih banyak kehidupan begitu dibanding semua dokter-dokter yang lain di dalam sejarah. Ini Prof. Nizam sendiri atau itu kutipan yang awalnya gimana, Prof? Saya ambil dari American Society of Civil Engineer. Jadi ceritanya itu dulu di Inggris kalau tidak salah di Manchester atau di London ya, itu kotanya itu usia harapan hidup itu di London kalau nggak salah itu hanya sekitar 25 tahun. Jadi kenapa seperti itu? Itu ternyata karena sistem sewage yang jelek. Jadi tidak ada sistem sanitasi, pencemaran di mana-mana. Nah, seorang insinyur pada waktu itu membuat saluran atau sistem drainase, sistem sanitasi yang selama beberapa tahun ya saya lupa, itu bisa membangun kota itu menjadi kota yang sehat. Dan usia harapan hidup itu meningkat dari 25 tahun menjadi 40 tahun. Jadi hanya dalam waktu usia beliau, saya kok lupa namanya, John Smeaton ya, itu bisa meningkatkan usia harapan hidup 15 tahun. Hanya karya dari seorang insinyur. Dan insinyur itu kan tugasnya memang membangun infrastruktur ya. Kita bisa aman, tidak kehujanan, itu karena ada rumah. Kita ketika bekerja bisa nyaman, hidup kita bisa ya produktif, itu kan semuanya karena ada infrastruktur. Jadi hasil dari seorang insinyur itu bisa sangat besar dampaknya bagi kemanusiaan dan bagi manusia, karena pada dasarnya seorang insinyur itu tugas fundamentalnya, insinyur sipil ya, tugas fundamentalnya itu kan dua. Satu, menyediakan sarana prasarana sehingga manusia menjadi nyaman, menjadi mudah untuk melakukan berbagai macam kehidupan dan aktivitas. Yang kedua, melindungi manusia dari berbagai macam bahaya, baik itu cuaca, baik itu gempa, baik itu letusan gunung berapi dan segala macam bencana alam ya. Jadi dua itu yang paling fundamental yang dilakukan oleh seorang insinyur teknik sipil, terutama yang memang fungsinya atau tugas utamanya adalah membangun sarana prasarana untuk melindungi manusia dan memudahkan manusia di dalam beraktivitas. Mengutip dari sekali lagi pidato Prof. Nizam, dari dua jenis bahaya, baik itu hazard maupun disaster gitu. Baik, Prof. Nizam, mungkin ini, jadi sebenarnya saya penasaran, Prof. Seorang insinyur teknik sipil kemudian menjadi dipercaya untuk menjadi dirjen dikti begitu. Tidak hanya Prof. Nizam sebenarnya. Yang saya amati seperti itu. Di UGM sendiri, itu ketika saya petakan ini, Prof, sekian periode rektor itu selalu ada Bapak Ibu dosen teknik sipil yang ada di sana. Dan ketika saya konfirmasi ke teman sipil, dan itu kebanyakan hidrologi loh Mas. Nah itu saya jadi penasaran, apa sesungguhnya di balik itu, Prof? Apakah kemudian pola pikir, mohon maaf nih, hidrologi itu sangat erat kaitannya dengan manajemen atau seperti apa, Prof? Iya, memang secara tidak langsung mungkin ada hubungannya ya, karena di dalam sumber daya air, di dalam teknik hidro itu kan kita pada dasarnya selain diajari tentang infrastruktur, tentang engineering gitu, tapi juga berbicara dalam kerangka sistem ya, dalam kerangka sistemik dan juga manajemen air. Kita tuh semua ya manajemen air itu kan prinsip-prinsip manajemen yang dibutuhkan dalam organisasi bahkan ya, menata segala sesuatunya sehingga mengalir lebih baik, dari hulu efisien, sampai hilir, efektif dari hulu sampai ke hilir. Jadi berpikir sistemik dan berorientasi pada layanan, apa yang kita inginkan itu bisa terwujud berjalan. Jadi itu mungkin ya itu menjadi satu bekal bagi ya kami yang belajar di ilmu sumber daya air atau hidrologi atau hidrolika,
untuk kemudian bisa fit dengan kebutuhan-kebutuhan di bidang manajemen. Oke. Baik, terima kasih Prof. Nizam. Coba kita geser ke pendidikan tinggi, Prof. Ya. Sekarang masa pandemi begitu. Di pandangan Prof. Nizam yang melihat, saya yakin Prof. Nizam melihat pendidikan tinggi di Indonesia pasti lebih menyeluruh dibanding saya khususnya begitu. Nah, apa yang menjadi tuntutan perubahan mendasar menurut Prof. Nizam terkait dengan pendidikan tinggi saat ini, entah itu terkait pandemi, revolusi 4.0 dan lain sebagainya? Perubahan itu terjadi dengan semakin cepat dan semakin besar skalanya. Kita tidak terbayang 2-3 tahun yang lalu bahwa kita akan berada pada perangkap pandemi ini sampai bertahun-tahun nih. Dan ternyata di dalam menghadapi perubahan yang cepat itu hanya ada 2 kunci yang harus kita lakukan. Pertama adalah inovasi, kita harus terus menemukan cara baru untuk melakukan segala sesuatu. Dan yang kedua adalah adaptasi. 2 hal ini menjadi kata kunci yang harus kita selalu lakukan di dalam menghadapi perubahan yang semakin lama semakin cepat dan semakin besar skalanya. Kalau orang tidak mau berinovasi, tidak mau berubah, maka ya akan ditinggal oleh perubahan. Karena perubahan berjalan terus, kalau kita tidak mau berubah, ya kita akan ditinggal oleh perubahan. Artinya kita menjadi fosil, menjadi penghuni museum. Yang kedua ya kita harus beradaptasi dengan perubahan tadi, jadi kita harus berinovasi dan beradaptasi. Nah, di sini memang dibutuhkan keberanian, karena perubahan itu kan meninggalkan masa lalu. Perubahan itu selalu meninggalkan masa lalu, jadi masuk ke zona tidak nyaman. Dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Ini membutuhkan keberanian. Nah, itulah yang harus kita ajarkan pada adik-adik mahasiswa. Harus berani berubah, berani untuk menghadapi hal yang tidak dikenal sebelumnya, keluar dari zona nyaman, dan berinovasi, beradaptasi agar thriving di dunia baru tadi. Nah, ini harus diberikan contoh oleh dosennya sendiri. Kalau dosennya nggak mau berubah, ya gimana kita akan bisa mengajarkan perubahan? Nah, inilah sebenarnya yang kita bawa melalui Kampus Merdeka. Kampus Merdeka pada esensinya adalah keberanian untuk berubah, keberanian untuk meninggalkan zona nyaman, keberanian untuk menjelajahi dunia baru yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Dan mungkin justru banyak tantangan di situ. Tentu di situ akan banyak tantangan, tapi pada saat yang sama setiap tantangan itu selalu ada peluang yang lebih banyak daripada tantangannya itu sendiri. Kan teman-teman kadang-kadang melihat, loh itu kan nggak ada aturannya. Itu kan selama ini kan kita ke sana, kenapa kita belok ke kanan? Nah, inilah yang harus kita ubah ya. Kita harus berani untuk keluar dari jalan yang selama ini kita tempuh. Karena jalan ke depan akan lebih bervariasi, jalan ke depan akan lebih dinamis, jalan ke depan membutuhkan keberanian untuk sekali lagi berinovasi dan beradaptasi. Keberanian untuk berubah, keberanian untuk meninggalkan zona nyaman, tapi dengan penuh kreativitas, dengan penuh kepercayaan diri untuk bisa membangun hari esok yang lebih baik. Dan itu berlaku untuk tiga hal di Tridharma perguruan tinggi ya, Prof? Berlaku untuk semua hal. Berlaku untuk semua hal. Untuk kehidupan kita pun kita juga harus berani berubah. Kalau kita merefleksi kembali 10 tahun yang lalu, dunia kita sudah jauh sekali berbeda saat ini. 10 tahun yang lalu kita tidak terbayang bisa jam 12 malam ketemu dokter tanpa meninggalkan rumah. Sekarang kita bisa dengan menggunakan aplikasi telemedicine, ketemu dengan dokter spesialis jam 12 malam tanpa harus manggil ambulans. Tapi kalau kemudian ditarik ke pendidikan, Prof, bagaimana mempertahankan kualitas pendidikan di masa-masa seperti ini yang memang model online juga menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari misalnya begitu? Ya, nomor 1 kita harus fokus pada mahasiswa dan lulusannya. Apa yang mereka butuhkan, bekal apa yang mereka perlukan, itulah yang harus menjadi fokus kita. Bekal yang mereka perlukan itu tidak selalu hanya diperoleh melalui dalam kelas. Tidak selalu hanya diperoleh dari perpustakaan. Tidak selalu hanya bisa diperoleh dari laboratorium. Nah, ruang-ruang yang sangat terbuka dan sangat luas itulah tempat belajar dan memahirkan mahasiswa, menjadikan mereka kompeten. Dan laboratorium paling nyata, laboratorium paling konkret
bagi masa depan mereka adalah dunia nyata, dunia profesi yang akan mereka masuki. Jadi kita harus berani melepas mereka untuk belajar dari dunia yang akan mereka masuki. Selama ini kadang-kadang dosen masih merasa bahwa pendidikan itu hanya ada di kampus, hanya ada di dalam kelas, hanya ada di perpustakaan, hanya di laboratorium. Padahal dunia yang akan dimasuki adik-adik mahasiswa nanti tidak ada lagi di dalam kelas, tidak lagi di laboratorium, tapi dunia nyata. Nah, inilah yang kita dorong melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Disitulah momentum pentingnya Kampus Merdeka, Merdeka sangat Belajar. Penting bagi kita untuk mengingatkan kembali apa yang dipesankan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan itu esensinya adalah menjadikan manusia-manusia itu merdeka. Merdeka dari ketergantungan, merdeka dari ketidakbisaan, ketidakmampuan, merdeka untuk memilih masa depannya sendiri, dan merdeka untuk bisa menemukan hari esoknya sendiri. Ya, saya jadi ingat yang Prof. Nizam sampaikan tadi, 2 kata kunci, inovasi dan adaptasi. Ya. Filsafat Jawa atau falsafah Jawa itu di dalam menghadapi perubahan, atau orang Jawa mengatakan owah gingsing zaman gitu ya, Prof. Ya. Resep untuk menghadapi itu kalau orang Jawa dulu mengatakan manjing ajur-ajir. Nah, mungkin adaptasi dan inovasi inilah yang orang Jawa dulu mengatakan manjing ajur-ajir gitu. Iya, pameo lain atau istilah tutur lain yang juga sering kita dengar adalah ngeli ning ora keli. Jadi ikut berubah tetapi tidak larut di dalam perubahan. Tidak tenggelam. Jadi tidak tenggelam dalam perubahan. Jadi kita bisa riding the waves lah. Merakit di atas aliran yang mengalir tadi. Nah, kalau kita merakit tapi melawan aliran, energi kita habis. Dan kita akan tenggelam. Jadi bagaimana kita tetap bisa mengendalikan perubahan dan bisa berjalan meniti perubahan tanpa kita kemudian larut di dalam perubahan itu. Nah, mewarnai perubahan ini sangat penting. Itulah inovasi. Kita bisa mewarnai perubahan. Kita tidak mungkin tadi kudung ini nggak bisa. Kita harus bisa membawa diri dan mewarnai perubahan, justru mewarnai perubahan itu sendiri. Nah, kalau untuk bisa mewarnai perubahan ya kita harus bisa mengalir dalam perubahan itu sendiri. Karena katanya tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Jadi yang abadi adalah perubahan itu. Prof. Nizam, dari sekian pengalaman Prof. Nizam mengelola pendidikan tinggi dan seterusnya, kemudian pandangan-pandangan Prof. Nizam terkait dengan pendidikan tinggi tadi. Pertanyaan saya, Prof, masa kecil Prof. Nizam atau masa muda dulu yang seperti apa yang paling berkesan pada proses Prof. Nizam saat ini? Atau pandangan yang mempengaruhi pandangan-pandangan Prof. Nizam terkait pendidikan? Atau yang lain juga? Ya, setiap kita kan menjalani sejarah kita ya dari TK, ada kisah-kisah atau sesuatu pengalaman yang membekas ya dari bagaimana guru kita di TK, di SD. Itu SD saya itu mengalami di Solo ya, SD Muhammadiyah di Solo, kemudian SD di sini tuh saya pindah 4 sekolah. Jadi saya mengalami berpindah-pindah sekolah ya, karena dari Solo saya dititipkan dipupu oleh kakak. Kemudian harus belajar mandiri karena ayah saya sudah meninggal gitu. Jadi itu mengajarkan saya untuk ya percaya diri, karena saya tidak ada pilihan lain kecuali harus mampu untuk mandiri. Jadi itu yang sangat mengajarkan saya untuk kemudian berani mencoba dan berani untuk gagal, berani untuk mencoba bangkit lagi. Dan itulah yang ya selama ini saya bawa sampai sekarang ya, bahwa kita harus realistis menghadapi perubahan dan kita harus adaptif terhadap perubahan.
tapi kita tidak boleh larut dengan perubahan. Jadi kita tetap harus punya diri kita punya pegangan, ya tentu pegangan nomor satu adalah keimanan kita, ketakwaan kita, ilmu kita, itu adalah pegangan yang paling penting untuk bekal kita untuk bernavigasi di tengah perubahan yang banyak tadi, dan kemauan untuk terus belajar karena ya apa yang kita ketahui itu selalu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang harus kita ketahui. Jadi itu saya rasa bekal yang penting. Mandiri, berani mencoba, tapi juga tidak boleh takut gagal. Tidak boleh takut gagal, berani untuk ini, dan semua itu ya pokoknya kita sudah niatkan. Nomor satu itu kita niatkan dengan lurus bahwa niat kita itu untuk kebaikan. Kemudian kita lakukan semaksimal yang bisa kita lakukan, sebaik mungkin dan semaksimal yang bisa kita lakukan. Hasilnya sudah tawakal. Apapun hasilnya itu bukan lagi domain kita mungkin. Domain kita untuk menentukan. Domain kita adalah berusaha. Domain kita adalah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. The rest kita serahkan pada yang mengatur di atas. Itu ya filsafat saya selama ini. Saya kira itu saya sepakat, dan alhamdulillah itu yang saya pribadi merasakan selama ini di Fakultas Teknik. Pak Dekan Prof. Selo itu juga selalu menekankan hal seperti itu. Pokoknya jangan jangan takut untuk mencoba, meskipun nanti hasilnya gagal ya coba lagi, perbaiki lagi dan seterusnya. Prof. Nizam, sebelum kita akhiri nih Prof, pesan-pesan untuk teman-teman khususnya mahasiswa Fakultas Teknik dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Silakan Prof. Iya, ini adalah saat yang sangat bagus untuk adik-adik mahasiswa ya, untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensinya, dan menatap masa depan secara optimis ya, karena masa depan yang ada di depan adik-adik sekalian itu sangat bisa untuk gemilang. Tapi semua itu akan bergantung pada keberanian adik-adik sekalian untuk tadi confident, mengembangkan diri, mengembangkan potensinya, berinovasi, mencoba, gagal, bangkit lagi. Jadi semakin banyak tantangannya itu, semakin besar peluang untuk suatu kesuksesan ya. Jadi jangan takut menghadapi tantangan, jangan takut menghadapi cobaan. Itu semua adalah pintu-pintu untuk menuju pada kesuksesan. Harus terus dicari, harus terus diupayakan, lakukan yang terbaik, kerja keras, kerja cerdas. Insya Allah di ujungnya pasti ada hasil yang baik untuk kedepannya. Pokoknya hasil tidak pernah mencederai atau menipu usaha ya. Jadi tidak akan pernah mengkhianati usaha kita semua. Oke, terima kasih Prof. Nizam. Sobat FT, ada beberapa kata kunci yang saya garis bawahi dari obrolan dengan Prof. Nizam. Yang pertama adalah inovasi dan adaptasi. Itu jadi dua kata kunci yang perlu kita camkan pada masing-masing kita begitu. Kemudian yang kedua, mandiri, berani mencoba, namun juga jangan sampai takut gagal. Karena di balik semua tantangan pasti ada peluang-peluang yang ada di balik itu. Tinggal bagaimana kita menumbuhkan atau memunculkan peluang-peluang itu dengan usaha-usaha tersebut. Prof. Nizam, terima kasih sekali, obrolan yang luar biasa. Semoga selalu sehat dan sukses, dan juga tentunya bisa membawa pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Mas Pur. Terima kasih selalu. Terima kasih Sobat FT, ketemu di podcast berikutnya. Salam.